Saudara, kita bersama-sama dapat bertemu di tempat ini. Dan saya percaya kita punya kerinduan yang sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita semua, dan Dia sudah jadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita memulai ibadah malam hari ini dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini kalau kami boleh berkumpul di tempat ini bersama dengan anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Thank you Tuhan, kami mau meresponi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan pujian hanya untuk Engkau. Tuhan, mari beracara di tempat ini Tuhan. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, semuanya menyenangkan. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Hanya Nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah malam hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang semangat, antusias memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mau datang di hadirat dengan penuh pujian, syukur kita, karena hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji, disembah.
kalimat-kalimat Simon yang ajaib Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu. Haleluya. Hosana, Hosana bagimu. Hosana.
Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat kedua tangan bersama-sama kita menyatakan
Sekali lagi dengan semangat berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kami siapkan bencana hati kami malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Kami tahu Tuhan, kami mau belajar tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi Tuhan pelaku firman. Haleluya. Dan
Mari bersama-sama kita lakukan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami hatiku. Sungguh indah. Coba lagi bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi? Yesus, mana kami dapat pergi? Kau di dalamku dan aku di dalammu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga.
selamanya atas semuanya. Saya udah bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan. Selamanya mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Lebih dekat, selamat kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi, atas semuanya di bumi, atas semuanya di bumi. Kami mengucap syukur Tuhan atas fellowship kami bersama dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu sore malam hari ini nyata Tuhan. Kau sudah memberkati kami, bahkan saat ini Kau sudah memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian, ucapan syukur, doa serta pengharapan kami sudah Tuhan terima sebagai persembahan yang indah di hadapan-Mu. Lengkapi sukacita kami datang dengan datangnya kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, dan kerinduan kami Tuhan. Kami semakin mengenal akan kebenaran. Kami percaya setiap firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami pelajari, yang akan kami paham, berkuasa untuk meneguhkan kami, memberkati kami, bahkan membuat kami lebih dewasa. Kami hamba dan perkataan Allah saja yang keluar dari lidahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sukacita kami sama kebenaran Allah. Semuanya setuju katakan amin. Amin. Silakan kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ini perayaan Paskah kan? Ya. Sebelum saya memperkenalkan diri, yuk salaman dulu, katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Ya. Ya, oke. Ya, shalom sekali lagi. Pak Shirley yang kasih kepercayaan buat saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Roni Surya Wijaya. Status saya ganda campuran. Anak saya sudah besar, yang pertama sudah kerja, sudah lulus di juga, yang kecil masih kelas 11. Ya, puji Tuhan, kami pendidik dua-dua, kami ya, saya juga pendeta, saya juga dosen biologi. Ya, jadi saya amini doanya beliau lebih. Kita tidak mendengar firman Tuhan hari ini, kita belajar. Belajar itu angin. Sepakat boleh bilang amin. Ya, wajah saudara sudah lain kalau suruh belajar gitu ya. Kalau suruh denger enak, nggak mikir. Nah, saya kalau suruh khotbah jelek baru. Tapi kalau suruh ngajar memang pengambilan saya. Ya, puji Tuhan. Itu saja pertanyaan dari saya. Sekali lagi, ini kali pertama saya melayani di Kriak. Ya, saya berangkat dari rumah jam 5, tapi saya bisa kumpul. Saya tanya teman saya yang rumahnya Kriak, Pak Roni, jam 5 itu sudah paling lambat Pak Roni. Ya wis, saya mau nanti berangkat awal sudah masih belum jam 5, ya sudah jam 5. Puji Tuhan. Mestinya saya tidak terlambat, tapi gara-gara tadi ada drama kesasar, jadi saya terlambat sedikit. Tapi puji Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu ya. Baik, ya klik. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema
atau judul khotbah ini Harmony in His Sacrifice, ya. Jadi sebuah keindahan dalam pengorbanannya. Kalau ngomong sebuah harmoni, itu saya juga seorang pemusik, Bapak Ibu, ya. WL ada tim musik, saksi hidup, ya. Dan mungkin yang namanya WL singer pemain musik itu bisa melepaskan diri dari yang namanya harmoni, betul? Coba bayangkan ini 1, 2, 3 pemain musiknya ada 3. Bayangkan saja kalau suara keyboard, suara bass sama suara drum podo kabeh. Jemaat pulang, ya toh? Atau bayangkan saja yang keyboardnya masuk do, yang bassnya kalau masuk sih masih oke, masuklah, yang drumnya nggak gempuk. WL-nya fals bisa, mohon maaf, contoh saja ya. Bagaimana jemaat pulang juga buat stres, betul ya? Nah, sebuah harmoni itu menciptakan keindahan, Bapak Ibu. Berapa banyak tadi yang diberkati dengan IPAW hari ini, anak-anak? Kasih tepuk tangan dong buat IPAW-nya. Luar biasa. Oke, ya mari kita buka ayat kita yang terakhir setelah ini kita pulang. Saya heran, kenapa setiap kali saya khotbah dimanapun saja jemaat itu meremehkan saya. Saya ngomong ayat yang terakhir, bener ini ayat yang terakhir, saya cuma pakai ayat-ayat ini aja, setelah itu kita pulang. Yang penting kan saudara diberkati. Kasih banyak ayat itu saudara nggak ngerti buat apa. Baik, saya akan bacakan dari Roma 6 ayat 9 sampai 11 ya. 9-10 saya bacakan dulu ya Bapak Ibu, ini sebagai pendahuluan saja ayat 9-10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Katakan tidak mati lagi. Yes, mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Itu pendahuluannya dulu. Nah, yang menjadi pusat perhatian kita ayat 11-nya Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini sebuah harmoni dalam seluruh rangkaian acara Paskah dari kematian Yesus sampai kebangkitan. Baik, yuk, klik sedikit ya Bapak Ibu. Ini beberapa fenomena raised from the dead, dibangkitkan dari kematian. Yang pertama, ada ibu yang namanya Siti Mafufah Wardah. Meninggal Senin pukul 6 pagi, bangkit pukul 7 pagi. Sak jam tok bangkit. Ya ada apa, terjadi kok bener. Ya, klik lagi. Sekarang yang lebih tua. Ya, pria di Afrika Selatan umur 60 tahun meninggal karena serangan asma. Bangkit setelah berada di kamar mayat selama 21 jam. Rodok sulit. Ya, 21 jam. Tapi belum 1 hari. Ya, bangkit lagi. Wih, keren ya. Oke, jangan cepat-cepat ya, ikutin saya aja ya. Oke, ya, nanti persembahan 2 kali. Yuk. Ya, mohon maaf kalau saya salah melafalkan ya. Saya guru bahasa Inggris, bukan guru Mandarin. Kalau salah tidak apa-apa, tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, Li Sufeng, jangan komplit. Pokoknya itu namanya boleh. 95 tahun, meninggal selama 1 hari, 24 jam nih Bapak Ibu. Bangkit saat mau dibakar, mungkin kerosok panas gitu ya. Satu hari 24 jam. Ya, oke lah. Ya, terakhir klik. Nah, ini dia keren. Yesus Kristus mati karena disalib. Bangkitnya berapa hari? 3 hari bangkit dari kematian. Oke, semua fenomena ini 1, 2, 3, 4 itu fenomena orang-orang yang dibangkitkan dari kematian. Ya, memang masih banyak lagi. Tapi kalau saya jelaskan semua, saudara nggak pulang kan? Ya, cukup 4 saja. Oke, klik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa bedanya? Jadi coba mundur lagi. Nah, jadi 1, 2, 3 ini beda dengan Yesus itu apa gitu? Sama-sama dibangkitkan dari kematian. Nah, bedanya dengan Tuhan Yesus itu apa gitu? Klik. Ya, saya mau jelaskan Bapak. Klik. 3 orang tadi, yang tadi Siti, terus dari Afrika Selatan, terus Bapak Li Sufeng ya, paling Li Sufeng itu ya. Ini mengalami yang dinamakan NDE,
near death experience. Kalau diterjemahkan, itu pengalaman dekat dengan kematian. Klik. Oh, stop. Mundur. Nah, kondisi kritis yang membuat orang itu koma, sulit bernafas, udara itu terperangkap di paru-paru dan sangat lemas, super lemas. Jadi pengalaman dekat dengan kematian, tapi tidak mati beneran. Toh buktinya mereka bangkit lagi gitu. Ya toh, tapi habis itu ya mati lagi. Ya tidak bangkit terus hidup selamanya, enggak. Jadi pada saat NDE ini ya seperti mati, bangkit lagi. Sudah sadar ya bangkit. Begitu. Klik. Nah, pengalaman NDE yang paling lama itu 27 jam. Paling lama itu. Nah, tapi setelah itu bangkit. Dan nanti suatu saat dia mati lagi. Dia sudah hidup lagi. Ya, no. Tapi berita baiknya hari ini. Klik. Yesus kita itu mati beneran, Bapak Ibu. Yesus kita itu mati beneran. Saya sudah pakai gigi 4, tidak ada yang bilang amin, Bapak. Bapak Ibu minta tolong ya Bapak Ibu, saya dari Surabaya Bapak Ibu. Kita dari Surabaya jam 5 Bapak Ibu. Tolonglah bekerja sama saya tidak lama kok Bapak Ibu. Ya, bekerja sama dengan saya ya Bapak Ibu. Jadi Yesus kita ini mati beneran. Dia tidak mengalami yang namanya pengalaman mendekati kematian atau pura-pura mati atau seperti mati enggak. Yesus kita itu mati beneran. Nah itu berita baiknya buat kita. Klik. Sedikit kita belajar tentang Roma pasal 6. Klik. Paulus menginjil di Roma. Orang Yahudi itu menolak keras bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka menolak keras. Kenapa alasannya? Klik. 1. Manusia itu tidak bisa menyelamatkan manusia yang lain itu sampai ke surga. Mereka nolak itu. Tidak mungkin akan foto manusianya, foto makan beras, makan nasi, makan beras. Ya, tidak mungkin. Yang kedua, mereka berpikir gini, Yesus itu mati seperti manusia pada umumnya. Jadi orang Yahudi itu percaya kalau Yesus itu benar-benar mati. Tapi yang mereka tolak adalah bangkitnya ini jadi masalah. Orang Yahudi percaya bahwa Yesus mati. Ya, ada kuburannya. Kalau saudara ke Palestina ke mana Yahudi sana, ke Israel, itu ada kuburannya Yesus, ada. Mereka percaya Yesus hidup, Yesus mati. Tapi yang mereka tolak adalah tidak mungkin bangkit. Dan yang paling mengerikan ini, tidak mungkin manusia bisa naik ke surga dengan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin. Omong kosong. Mereka tolak itu semua. Hari ini Bapak Ibu dan saya percaya bahwa Yesus itu tidak cuma mati, tapi dia juga bangkit. Katakan amin. Dan nanti bulan depan kita rayakan kenaikannya ke surga. Komplit, paket lengkap Bapak Ibu. Ya, hari ini kita mau bahas ya, harmony in His sacrifice deals with, ya, berkaitan dengan apa harmoni dalam pengorbanan Yesus, kematian Yesus ini berkaitan dengan apa? Yang pertama, berkaitan dengan our death, kematian kita. Nggak enak perayaan Natal korbannya tentang mati. Ya, artinya kita punya ya, tentang our death, berkaitan dengan kematian kita di ayat 11. Demikian hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Mati bagi dosa berarti itu berkaitan dengan kematian kita bagi dosa. Klik. Sedikit Bapak Ibu, kodrat manusia, klik, di Taman Eden itu masih bisa berbuat dosa, betul ya? Nah buktinya Adam dan Hawa berbuat dosa. Berarti di Taman Eden manusia masih bisa berbuat dosa. Ya, klik. Nah nanti kalau kita ketemu di surga, itu tidak mungkin saudara bisa berbuat dosa lagi, sudah tidak mungkin. Kita sudah sempurna selamanya, tidak mungkin berbuat dosa. Nah sekarang berhubung saya dan saudara masih hidup, saya kasih yang ketiga. Nah kalau saat kita di bumi itu tidak mungkin tidak berbuat dosa. Ya, saudara belum bilang amin sekarang di gereja. Ya, karena tidak mungkin manusia tidak berbuat dosa pada saat masih hidup di bumi. Siapa yang berani jamin saudara hidup hari ini gara-gara saudara berbuat baik kemarin? Angkat tangan. Ya ada yang berani jamin lah. Memang saudara hidup hari ini karena saudara baik kemarin. Atau mungkin begini, saya bisa dihidupkan Tuhan hari ini karena saya berbuat dosa sedikit lah daripada istri saya Pak, atau daripada suami saya. Halo. Wow, saya saja tidak berani. Saya dan saudara ini semua kita ini
kaku akan dosa. Ya toh, cuman tahu dirinya waktu ibadah dan pelayanan, katakan amin. Ya orang tua aktor ya. Tahu dirinya waktu ibadah dan pelayanan toh. Ya toh, ada yang benar-benar bersikap suci atau mungkin pura-pura suci. Wong namanya gereja kan suka nih. Tapi ceritanya sudah beda kalau ibadahnya selesai. Kalau pelayanannya selesai, wahai gereja, di dalam gereja ini masih bilang amin, keluar aman, sampai rumah amblas. Ya ini kodrat manusia sudah. Saudara mau amin, dah amin, ini kenyataannya Bapak Ibu. Oke, klik. Dan dikatakan kita ini harus mati bagi dosa. Klik Bapak Ibu. Problem terbesar manusia itu adalah DOSA, dosa. Makanya tidak usah kuat, tidak usah kaget. Ada hamba Tuhan yang selingkuh, korupsi. Ada hamba Tuhan yang minjem duit uang gak dibalik loh. Ada hamba Tuhan kesenggol tinggi di gereja, pindah gereja lain. Ada hamba Tuhan yang kecewa, wis murtad sisan wis. Kok rasanya? Contoh saya berat banget gitu. Atau mungkin saya ganti begini. Makanya problem terbesar kita ini adalah dosa. Tidak usah khawatir, banyak orang Kristen yang ibadah gak serius. Dosa. Tidak usah kaget kalau banyak hamba Tuhan orang-orang Kristen ada jadwal pelayanan disepelekan. Ada jadwal ibadah jam 7 datang jam 7 seperempat masih penting. Jam 8 pas bawa berkat. Kamu pikir gak bisa? Waktu doa berkat, wih bener terima semua. Giliran suruh persembahan, giliran suruh perpuluhan, hilang. Dosa, Pak. Tidak usah ngomong masalah perselingkuhan, tidak usah ngomong masalah korupsi, aduh. Itu paling gampang saja. Shalom, kasih senyuman dulu. Kok jadi tegang ini saya ya? Ini masih separuh ini, masih poin 1 loh. Oke, nih. Dan berita baiknya kita ini harus mati bagi dosa. Nih, sesuatu yang dimatikan itu tidak aktif, betul nggak? Ya, contoh saya nggak tahu yang di Krian ya. Tapi kalau yang di Surabaya itu tempat pemakaman yang terkenal itu di Keputi, ya itu isinya orang-orang mati semua tuh. Ya toh, ya sudah orang mati, namanya orang mati ya udah aktif. Ya toh, ya sekalipun di sana ada lewat rombong sate-sate, mereka nggak bisa reply gitu. Gawat ngomong sate ngomong satu bambu. Ya orang mati, segala kematian itu pasti tidak aktif, sudah pasti tidak aktif. Nah, nih kita ngomong masalah kematian Yesus hari ini Bapak Ibu. Ya, itu sebuah tanggung jawab, bukan penerimaan saja. Artinya begini, saya dan saudara itu tuh percaya Yesus, bukan cuma percaya nanti masuk surga. Iming-imingnya kan begini nih. Ya toh, apalagi yang lebih sesat. Oh percaya utangmu hilang, dulu enak. Ya bayarlah. Iya kan? Ya toh. Lu iming-imingnya jelas itu. Percaya Yesus pasti masuk surga. Tunggu dulu. Ya itu betul, Alkitab dia. Tapi itu cuma saudara terima saja. Sedangkan saudara punya yang namanya tanggung jawab. Oh Alkitab itu isinya banyak tanggung jawab yang saya dan saudara lakukan Bapak Ibu. Enak enggak enak lakukan sudah. Ya toh, upah kita besar di surga nanti. Ya, artinya saudara tidak mungkin nganggur di bumi. Enak saja habis percaya Yesus dibaptis terus ibadah karepmu, pelayanan karepmu, pasca karepmu. Tidak bisa. Saudara harus melakukan tanggung jawab saudara, tidak cuma asal terima kematian Yesus. Klik ini yang paling saya suka. Dan menjadikan kita seorang petarung, bukan pengemis. Mohon maaf. Ya, bertarung. Yesus mati itu tentu menghasilkan kuasa melawan dosa Bapak Ibu. Saya dan saudara ini harus bertarung melawan pergumulan akan dosa. Saya percaya setiap dari kita itu lemah terhadap dosa tertentu, betul nggak? Dojo itu yang saudara harus tempur, saudara harus berjuang, bukan mohon maaf, bukan cuma minta doang. Tuhan aku sakit minta sembuh, Tuhan bisnisku kacau, berkati dong. Tuhan keluarga aku kacau, pulihkan dong. Tuhan yang belum punya kerjaan, kasih pekerjaan dong. Orang Kristen itu
Kalau sudah ngomong tanya minta permohonan bagi Tuhan, itu mendadak menjadi sarjana teologi tanpa belajar. Kenapa? Pada saat mereka meminta sesuatu kepada Tuhan, wih, di kepala mereka ini konsepnya banyak di Alkitab ya. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mendengar, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pengampun dan sebagainya. Karena apa ujung-ujungnya? Supaya dikabulkan. Jadi pada saat saudara minta, Tuhan aku ingin sembuh, di kepala saudara itu, wih, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mendengar, Tuhan kabulkan. Saudara minta apa saja, konsep di kepala ini tidak usah diajari secara otomatis, Bapak Ibu. Betul. Tapi giliran melakukan dosa, kita punya penyakit yang namanya demensia. Lupa kalau Tuhan juga Maha Tahu, lupa kalau Tuhan juga Maha Mendengar, lupa kalau Tuhan juga Maha Adil. Kalau urusan masalah dosa kita kadang lupa, melupakan diri atau lali sama masuk. Tapi kalau urusan masalah kebutuhan, gak usah panggil pendeta, saudara lebih pintar daripada pendeta. Tahu kemaaf itu, mendengar, mengabulkan, maaf. Ya bolehlah kita minta, tapi jangan lupa tanggung jawab kita. Kita harus bertemu melawan dosa. Karena itu tujuan. Klik. Mohon maaf, ini mungkin aneh buat Bapak Ibu Saudara. Yesus mati untuk dosa saya dan saudara, bukan untuk saudara dan saya. Sebentar. Perseteruan Allah dengan manusia itu bukan karena manusia, Bapak Ibu, tapi karena dosa. Betul nggak? Seumpama kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, ya mereka tetap di sana. Kita nanti ke Taman Eden. Tapi karena mereka berdosa, ya mereka dibuang. Jadi begini loh Bapak Ibu, kalau ngomong tentang kita Bapak Ibu, dan tanpa dosa, oh saya percaya tidak ada neraka Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus mati buat kita ya, buat kita tanpa dosa kita, oh enak wis. Tidak ada neraka, kita semua masuk surga Bapak Ibu. Saudara mau ibadah karmu, mau gak ibadah karmu, tetap masuk surga. Tapi tidak begitu Bapak Ibu. Ngomong masalah tentang kita, saya mohon maaf ini contoh, saya mungkin lebih bagus daripada Cik Sherly. Kalau sampai Cik Sherly juga diselamatkan, saya juga komplain sama Tuhan. Tuhan itu lebih bagus dari dia. Lah kok dia yang diselamatkan Tuhan? Betul. Tapi kalau ngomong masalah dosa, siapa di sini yang hadir yang merasa dosanya lebih sedikit dari orang lain sekarang? Saya tidak berani. Nah Tuhan itu mati buat dosa saya dan saudara. Kalau sudah ngomong masalah dosa, tidak ada yang lebih hebat satu sama lain. Betul? Tidak ada yang lebih suci kelihatannya daripada yang lain. Tidak ada, kita sama. Makanya tidak ada yang perlu dibanggakan. Kematian Yesus itu menebus saya dan saudara. Titik. Klik. Saya kasih analoginya ya Bapak. Saya suka pelihara ikan. Di rumah ada akuarium isinya ikan diskus. Ya. Tapi begini Bapak, kalau sampai ada orang lain, Pak Roni berani menyerahkan nyawanya untuk ikan diskus, yo mau. PNL enggak apa-apa. Daripada saya mati buat ikan diskus saya mau. Betul enggak? Oke, kali klik. Lagi. Nah, ini bukan mobil saya. Tapi seumpama kalau ini jadi mobil saya Bapak Ibu. Terus ada orang lain bilang itu, Pak Roni berani mati untuk mobilnya. Mau sepeda apa-apa, tak punya mobil apa-apa daripada mati. Betul nggak? Iya kan? Oke, klik, terakhir, klik. Nah ini anak saya, gantengnya 11-12. Saya 12 dia 11. Ini anak saya gengnya besar. Ya kok, kalau sampai ada orang lain bilang, Pak Roni rela mati buat anaknya mati. Saya nggak usah berdoa dulu. Saya tidak usah mikir 2 kali. Saya pasti bilang, ya. Betul? Betul? Saya mau, pokoknya anak saya hidup, saya mati pun tak lakoni Bapak Ibu. Itu anak saya Bapak Ibu. Itu anak kandung saya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang punya anak juga pasti akan berpikir demikian. Betul nggak? Ya. Nah Yesus itu mati pada saat saya dan saudara itu berbuat dosa. Belum jadi anak. Wow. Kita tidak layak ditebus. Kecuali kalau kita ini sudah jadi anaknya Tuhan ditebus, ya masuk akal ya. Tuhan mati itu pada saat saya dan saudara berdosa. Rasul Paulus bilang, bayangkan, saya dan saudara itu ditebus dengan kematiannya supaya saya dan saudara ini jadi anak-anak Allah. Katakan amin. Nah,
Sepakat ya, anak-anak Allah kan? Oke, klik. Nah, berarti sudah sepakat. Saya dan saudara anak-anak Allah. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nanti dijawab. Ya, mau amin boleh, mau ngomong boleh. Ya, oke, klik. Kalau Anda anak-anak Allah masih malas ibadah dan pelayanan kan? Ya di gereja. Amin. Klik. Masih belajar Alkitab kan? Masih puji Tuhan. Ya, 200 orang. Lebih praktis ya? Klik. Masih mendendam. Oh ya, oke ya, sampai. Jadi yang apa nih? Sulit kan? Bila cuma ibadah pelayanan langsung ngomong kabeh. Iya enggak? Siapa yang berani jamin saudara aktif pelayanan, saudara aktif ibadah, saudara lepas dari yang namanya klik mati dari dosa atau klik mati-matian hidup dalam dosa. Tambah lagi, klik mati dari dosa, klik atau pura-pura mati. Matinya waktu ibadah dan pelayanan saja. Nanti kalau sudah selesai over, ya balik lagi. Sekarang saya sulit kan? Halo. Duh, Yesus mati supaya saya dan saudara ini jadi petarung-petarung handal, Pak. Bu, Alkitab ngomong kita harus mengampuni orang yang menganiaya kita loh. Halo. Tambahannya kalau saudara mau tambah, kita harus mengampuni mertua kita. Orang-orang yang membenci kita. Maaf, kok mertua? Ayo, susah. Iya kan? Oke, klik. Dan yang kedua, ya tadi kita sudah mati. Our harmony in His sacrifice deals with clean our life. Jadi tadi mati, sekarang hidup. Makanya saya bilang harmoni. Habis mati, hidup. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Sudah selesai. Harus menjadi petarung-petarung handal, ya. Tetapi kamu 1, 2, 3 hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Habis mati hidup. Wow, itu kehidupan saya dan saudara setelah diselamatkan. Mantap. Oke, klik. Hidup bagi Kristus. Klik. Nggak pilih rundown atau timeline. Ya, saya kemarin dikasih rundown sama Cik Sherry. Oh ya, ada rundownnya. Oh ya, saya pulang jam segini. Pikiran sampai di Surabaya jam sekian. Itu ada rundownnya. Tapi Bapak Ibu, kehidupan saya dan saudara buat Kristus itu tidak ada rundownnya. Sekali saudara percaya Yesus, sampai selama-lamanya saudara harus hidup untuk Kristus. Amin. Iya, nggak ada rundownnya, nggak ada timeline-nya. Oh Pak, rundownnya itu kita mempersiapkan diri untuk Kristus itu kayak Jumat, Sabtu, Minggu persiapan ibadah dan pelayanan. Senin hilang. Nanti Jumat dipersiapkan lagi. Bukan begitu. Tidak ada timeline, tidak ada rundown. Klik. Nah, hidup pakai bahasa Yunani zau, yang artinya live actively for God. Hidup aktif untuk Tuhan. Hidup aktif untuk Tuhan. Saya klik dulu ya. Apa jadinya jika klik? Siapa di sini yang suka sepedaan? Angkat. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu yang suka sepedaan gitu ya, bahkan kilo-kiloan gitu ya. Sepedaan bukan. Coba saudara bayangkan kalau saudara sepedaan itu ngayu sekali di cuma 10 menit, baru itu ngayu lagi cuma 10 menit. Kira-kira mau jadi apa? Yo tambah rusak sepeda itu dan rusak kesehatan saudara. Kan betul enggak? Yo kalau sepedaan ya terus lah ngayu kan aktif, betul enggak? Sampai selesai baru berhenti kan begitu ya? Iyalah. Klik lah. Ibu-ibu yang suka masak, angkat. Ya, coba bayangkan kalau saat saudara masak belum selesai, ditinggal nonton drakor 2 jam. Gak kobong aja untuk. Betul nggak? Ya sudah, kalau masak ya masak sampai selesai lah, yang aktif, yang fokus kan begitu. Iya udah, iyalah. Klik lagi. Apa jadi
jadinya kalau kita ini bekerja, besok siapa yang bekerja? Katakan bapak-bapak yang bekerja, katakan oh ya banyak saya juga kita balik kerja ya. Coba bayangkan kalau kita kerja nih, kalau kita kerja 2 hari kerja, habis itu off 2 bulan healing, balik meneh kerja. Dengar. Jangan yang bekerja terus kan tiap hari waktu libur ya libur, balik lagi kerja, itu yang namanya kerjanya aktif, betul nggak? Klik. Coba bayangkan kalau saudara ibadah hanya kalau gereja kasih korban tantangan saja, apa jadinya kerohanian saudara? Ngerti maksud saya? Korban tantangan. Nggak ngerti? Makanya nggak usah kaget. Gereja itu penuh lek wayang Paskah dan Natal. Karena gereja setempat itu kasih korban tantangan. Lek gak endok. Oh ya, berarti sudah ngerti ya maksud saya. Lek gak endok lumpia ku Yesus paling banter payung. Penuh nih. Tapi kalau sudah tidak ada perayaan-perayaan, hilang. Coba bayangkan kalau ibadah saudara model kayak begini nih. Datang, ayo cepetan, ojo sampai telat, ben gak kehabisan ndok. Susah. Ayo cepetan, ben gak kebagian. Apa jadinya ibadah saudara kalau udah aktif wayang Paskah dan Natal tok. Apalagi kalau diiming-imingi ada domplas muka 7 pintu. CRT bawa kartu. Betul enggak? Klik. Dan apa jadinya kalau kita ini pelayanan supaya dapat pujian dari orang lain? Bagus Pak, bagus Bu, bagus Cik, bagus kok, bagus Bro, dahsyat. Kita tidak bisa kayak hidup aktif untuk Tuhan itu menghasilkan dampak. Katakan amin. Klik. Kalau setuju bilang oh ya. Hidup kita untuk Kristus, klik. Ada kerendahan hati. Amin ya wis. Biasa ngomong amin ya amin ya wis. Hidup untuk Kristus, klik. Tuhan Yesus itu yang diandalkan. Amin, amin. Amin gitu ya. Hidup untuk Kristus itu klik. Kemuliaan bagi Dia bukan bagi dua. Bagi dua, satu Tuhan satu saya. Popo-poan ini. Kemuliaan bagi Dia bukan bagi dua. Klik. Dan ada kasih, kebaikan serta pengampunan. Gak apa-apa, saya terima sekali berat ya. Kasih, kebaikan dan pengampunan. Yes. Dan terakhir, klik. Ada dampak orang lain diberkati. Ya, saya kasih analogi. Klik. Ada yang tahu ini gambar apa? Kok sih cepet ya? Cepet ya? Ini gambar kolam lele Bapak. Oke, saya ganti pertanyaan. Siapa yang suka makan lele kadang? Oh, saya punya temennya. Nanti pagi saya di kantor makan lele. Enak lele. Saya mau tanya, ada di sini orang yang normal. Kalau lihat kolam penuh lele, terus habis itu saudara di kolam itu penuh. Wah, bio lele, wah, bio. Ada? Nggak ada lah. Saudara ngapain nonton lele? Ya, nggak ada orang yang melihara lele itu dalam akuarium, betul nggak? Ya dalam kolam, gelap. Ya toh, sekali muncul ke saudara jalan, betul nggak? Nggak ada saudara di foto masuk ke IG. Nggak mungkin lah. Ya pasti, apa nonton lele, betul nggak? Lele itu siapa? Jarang dapat pujian. Coba bayangkan dengan ikan di sekitar saya, ikan hias saya. Itu kalau saya bawa teman-teman saya naik gitu ya, lihat akuarium itu pasti ngomong gini, api ya Pak Roni ya, ini berapa harganya? Ini apa namanya? Api. Oh, mereka mengakui. Tapi coba ketemu iwak lele model lain. Gak ada lah, api ya Pak Roni. Enggak. Saya dulu iwak lele gak pernah dapat pujian. Oh, enggak masalah Bapak. Tapi perhatikan, bagi mereka tadi yang sudah angkat tangan, yang suka makan lele, ya, saudara kenyang pun saudara tidak pernah berterima kasih, betul tidak? Tapi lele tidak pernah komplain, betul tidak? Ya. Pernah nggak lele komplain? Sing tahu diri kok ngomong-ngomong kamsiat titik goreng? Enggak kan?
Lele nggak ikut, tapi hidupnya menyenangkan Allah. Bapak Ibu, hidup untuk Kristus nggak usah harus pujian dari manusia. Saudara mau dihargai, saudara mau dipuji, nggak mau dipuji pun nggak masalah. Yang penting kehidupan saudara menyenangkan orang lain. Ngomong masalah Yesus di sana ini ku elek kabeh Pak Bu. Nggak ada yang bilang wabi dan Tuhan Yesus di sana, enggak. Bahkan Alkitab ngomong mukanya nggak bisa dilihat kayak manusia Pak Bu. Tapi gara-gara sesuatu yang jelek dipandang mata itu, saudara dan saya diselamatkan. Saudara dan saya dikenyangkan. Ingat kalau makan lili, hidup kita harus kayak lili loh. Nggak haus pujian. Hari ini saudara kalau nggak dipuji gara-gara saudara pelayan nggak masalah. Yang penting saudara jadi berkat bagi orang lain. Saya akan tutup. Harmoni in his sacrifice. Satu, mati dari kehidupan dosa. Klik. Dan yang kedua, hidup untuk Kristus. Habis mati kita hidup hari ini Bapak Ibu. Kita mati bersama-sama saat Tuhan disalib. Kita mati bagi dosa. Dan saat ini sampai selama-lamanya kita hidup untuk Kristus. Saya akan tutup dengan quote ini. Klik. We are not to be living specimen of man in fine preservation, but living sacrifices. Yang kalau diterjemahkan adalah selamat Paskah Tuhan Yesus memberkati. Tukang banget. Ya saya tahu tadi Bapak Ibu, ini suka dibikin lagi ya. Kita waktunya sudah ya, setelah ini kita jadi sama-sama. It is our duty and our privilege to exhaust our life for Jesus. Itu tugas dan hak istimewa saya dan saudara untuk menghabiskan waktu ini untuk Kristus, untuk Yesus. Tugas kita untuk menghabiskan waktu kita ini untuk Yesus. Perhatikan, we are not to be living specimen of man in fine preservation. Kita ini bukan contoh bagi manusia gara-gara kita ini dipelihara dengan sangat baik. But living sacrifice, tapi korban yang hidup. Artinya begini, kalau saudara saat ini diberkati dengan rumah, dengan kekayaan, puji Tuhan. Tapi itu bukan dasar kita untuk bermegah memuliakan Allah. Belum tentu saudara punya rumah, saudara punya mobil, saudara punya sepeda motor, saudara punya pekerjaan yang layak. Dengan ini saudara bisa memuliakan Allah. Kita, saya dan saudara dipanggil bukan murid. Jadi tidak usah merasa minder kalau saudara hidup sederhana. Tidak masalah, Yesus juga hidup sederhana Pak. Ya. Dan kalau saudara diberkati secara luar biasa, mengucap syukurlah. Tapi ingat, kita jadi korban yang hidup. Buat apa saudara punya rumah yang mewah, tapi waktu masuk gereja saudara masih sulit sekali mengampuni orang lain? Buat apa saudara punya deposito sampai miliar lagi? Ya toh, tapi pikiran saudara itu kotor. Buat apa? Ya. Buat apa saudara punya mobil banyak, mungkin bagus-bagus semua, tapi begitu gantian suruh berkati orang lain, langsung. Buat apa? Gak akan membuat Tuhan tertarik. Kita jadi persembahan yang kita. Saat Tuhan suruh kita rendah hati, kita rendah hati. Tuhan suruh kita mengampuni, kita mengampuni. Tuhan suruh kita memberkati, kita memberkati. Katakan hal kita sudah mati bagi dosa dan kita hidup untuk Kristus. Selamat Paskah dan Yesus memberkati. Mari sama-sama kami berdiri Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan, kita nyanyikan satu buah pujian dan setelah itu kita berdoa. Ku rindu setiap waktu hidup kebenaran. Katakan bukan denganmu yang ku pegang, sekali lagi katakan ku rindu setiap waktu. Ini kami Tuhan. Satu suara lagi.
Beri pengakuan yang luar biasa malam hari dikatakan engkaulah memberikan persembahan. Mari bersama-sama kita mau memberi dengan sukacita karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan bagi setiap kami Tuhan. Memberkati bagi hamba-Mu Pak Romi Tuhan, dimanapun beliau berada, beliau semakin menjadi berkat. Tuhan tambahkan hikmat marifat dari Tuhan, agar beliau semakin heran, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanannya. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu dalam kuasa Tuhan. Biar Tuhan pakai lebih lagi dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Thank you Tuhan. Dan tiba bagi kami Tuhan untuk mengembalikan persembahan Tuhan. Kami memberi yang terbaik dengan sukacita. Kami siap memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan memberi dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Agatha. Berikan tepuk tangan semangat untuk Agatha. Hidup
pengumuman dan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana malam hari ini diberkati luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Atas nama pengurus untuk pengumuman yang pertama adalah ibadah kita tidak terasa Bapak Ibu ya. Kita sudah 1 tahun PT Kairos, yaitu pada bulan Mei, tanggal 28 Mei kita akan dilayani oleh Pastor Susi Herawati. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bisa hadir kembali untuk kita bersama-sama untuk beribadah di PT Kairos pada malam hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bisa mungkin angkat tangan. Selamat datang Bapak. Ya, nanti saya undang Bapak Ibu yang baru pertama kali datang bisa nanti ke Ibu Ayu untuk bisa kami minta untuk data talnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Bagi jemaat untuk berikutnya adalah dalam rangka untuk 1 tahun anniversary PT Kairos, kita akan mengadakan kegiatan berbagi kasih, yaitu di Bromo. Kita bisa lihat di multimedia. Kita akan rencana akan ada di Bromo, itu kita akan berbagi kasih, yaitu di alamannya di Jalan Raya Bromo nomor 13 RT 4 RW 2, Kelurahan Desa Sukapuro, Kecamatan Sukapuro, Kabupaten Probolinggo. Ibadah akan dilaksanakan pada jam 4 sore dan akan dilakukan bagi sembako, plus nanti kita akan ada acara wisata Bromo. Ya, kita akan ibadah di gereja Happy Family Center. Untuk pelaksanaan tanggal 27 sampai tanggal 28 Juni 2025. Saya mengundang untuk Bapak Ibu yang pada malam hari ini yang berulang tahun maupun yang merayakan wedding anniversary, nanti saya undang untuk Bapak Ibu setelah doa berkat nanti bisa maju untuk bisa didoakan oleh pastor. Ya, saya untuk ulang tahun untuk malam hari ini Ibu Christine, untuk Pak Kristanto dan Ibu Sulis, dan untuk berikutnya adalah yang untuk anniversary pada malam hari ini yaitu Pak Widodi ya. Pak Widodo, maaf, sama Ibu Eni, itu tanggal 5, sedangkan yang kedua adalah Pak Weda dan Ibu Dia, yaitu tanggal 16. Ya, nanti saya undang Bapak Ibu yang berulang tahun dan untuk yang anniversary nanti akan didoakan oleh Pastor Roni. Ya, mari Bapak Ibu saya undang untuk bagi ini kita akan doa secara bersama-sama. Ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Semua berkat yang sudah Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Hingga malam hari ini Tuhan, kami dapat hadir dan menikmati berkat firman yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan melalui hamba Tuhan Pastor Roni Tuhan. Memberkati Pastor Roni dan keluarga Tuhan dan kedua anaknya Tuhan di dalam kehidupan Pastor Tuhan. Apapun Tuhan yang saat ini dikerjakan Tuhan, Engkau memberkati senantiasa Tuhan. Berkat manfaat semuanya Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Kau selalu menyertai dan melindungi senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami jemaat PT Kairos malam hari ini berdoa Tuhan, khususnya untuk para pemimpin kami Tuhan, bangsa Indonesia. Terlebih Tuhan untuk pemimpin kami Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan. Kau memberkati kedua pemimpin kami ini Tuhan. Biarkan berikanlah mereka Tuhan, Kau akan takut akan Kau senantiasa dalam memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadikan keputusan kedua pemimpin kami ini Tuhan, itu semua untuk kemakmuran bangsa kami Indonesia Tuhan. Memberkati Tuhan untuk ekonomi Indonesia saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ekonomi Indonesia akan dipulihkan senantiasa Tuhan. Kami semua warga Indonesia diberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin yang ada di daerah-daerah Tuhan, di mana kami
tinggal Tuhan, kami di Sidoarjo maupun di Surabaya Tuhan, dan terlebih Tuhan di mana kami tinggal saat malam hari ini Tuhan, di kota krian kami Tuhan. Kau memberkati pemimpin kami Tuhan, berikan juga Tuhan akan takut akan Kau senantiasa dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga Tuhan dalam jalankan roda pemerintahan mereka dapat berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami malam hari ini Tuhan berdoa dan sepakat Tuhan, berdoa untuk PDKROS Tuhan. Kau memberkati PDKROS pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di kemudian hari Tuhan, di hari-hari yang akan datang Tuhan, kau mendatangkan semua jemaat-jemaat Tuhan yang haus akan Engkau Tuhan, yang haus akan firman-Mu Tuhan, untuk dapat berkumpul kembali Tuhan di PDKROS pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari Tuhan. Kau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Apapun Tuhan menjadi pergumulan mereka, Kau memberkati senantiasa Tuhan. Kau juga menjaga melindungi kesehatan mereka semuanya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka Tuhan, Kau juga memberkati senantiasa Tuhan. Dan juga Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan. Berikanlah akan takut akan Kau senantiasa dalam anak-anak kami ini Tuhan. Dalam pendidikan mereka Tuhan, kami juga menyerahkan dengan terbaik untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menyerahkan ibadah PDKROS ini dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami akan menerima berkat yang luar biasa dari Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua doa dan ucapan syukur kami pada malam hari Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, yang ulang dong bisa maju semua ya. Sebelum saya melakukan, saya doakan dulu. Ya. Yang ulang dong, cuma satu. Ya, maju semua. Nanti kita mau arahkan tangan ke saudara dan saudara kekasih kita ya. Baik. Yang anniversary. Oh, suaminya tuh. Oh ya, ya, ya. Kita lepaskan berkat hari ini ya, nanti bisa komunitas ya. Baik, mari kita duduk di dalam. Bapak dan Saudara, kami mengucap syukur Tuhan, lengkap sudah sukacita kami dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Saat ini kami mempersatukan hati dan iman kami Tuhan, untuk kami boleh memberkati rekan-rekan pelayanan kami, saudara-saudara kasih yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mereka yang sedang dan sudah merayakan ulang tahun di bulan April. Kami percaya Tuhan, kepanjangan umur berasal daripada-Mu. Tuhan berkati teman-teman dan rekan-rekan kami yang sedang berulang tahun, yang sedang merayakan ulang tahun, dengan segala hikmat, kesehatan, kekuatan, kesetiaan terhadap Allah Tuhan. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kumpulkan, Tuhan boleh beri jalan, Tuhan boleh beri mujizat dan keajaiban Tuhan. Dimanapun saja mereka ditempatkan, Tuhan berada. Mereka boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati setiap orang dan setiap komunitas Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati studi mereka, dan berkati hubungan ini bersama dengan Engkau Tuhan semakin dibuat indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang sudah merayakan wedding anniversary Tuhan. Tuhan, kami percaya lembaga pernikahan adalah lembaga yang sudah Tuhan rancangkan sejak awal Tuhan. Berkati keluarga-keluarga ini Tuhan, dari tahun-tahun yang sudah mereka lalui dan tahun-tahun yang akan mereka lalui. Bersama dengan Engkau, mereka boleh menjadi contoh yang indah bagi keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Ditambahkan iman, ditambahkan kasih, ditambahkan kesabaran dan pengertian Tuhan. Diberkati pekerjaan mereka Tuhan, diberkati pelayanan mereka, diberkati komunikasi mereka, bahkan diberkati generasi-generasi sesudah mereka Tuhan. Lewat keluarga-keluarga ini, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan mereka semakin setia mengiring. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kendalikan kedua tangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pulanglah bersama dengan berkat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, janji keselamatan Allah Bapa yang dikaruniakan tunggal. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pelayananmu,
Keluar masuk engkau boleh menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Berkat-berkat ini yang kau puji di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita di tempat ini ya? Yes, amin. Mari yang bersukacita sama-sama kita katakan yes. Sekali lagi yes. Diberkati semua ya malam hari ini. Di akhir dari ibadah kita, mohon Bapak Ibu untuk tetap tinggal di tempat ini. Kita akan diberkati dengan makanan jasmani ya. Tadi kita sudah kenyang dengan makanan rohani. Sekarang kita akan diberkati dengan makanan jasmani. Siap? Siap perut ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Dan tidak lupa kita juga akan diberkati dengan pujian persembahan dari satu grup kita ya. Mari kita kasih aplaus buat Urip Mulia. Mari saya undang grup Urip Mulia untuk bisa sama-sama ke depan ya. Oke, teman-teman boleh dibagikan ya. Terima kasih Deserli, Ko Grace, Bapak Ibu PT Kairos yang sudah berkenan menerima kami. Senang banget. Wow, Wali Mulyo mengucapkan Selamat Paskah. Yeah, Selamat Paskah, Selamat Paskah. Sedikit kalau boleh tahu, yang putih hitam, hitam putih, ini sesungguhnya siapa kita? Anak-anak Allah. Jawabnya PD Kairos. Siapa kita? PD Kairos itu siapa? Nah, jawabnya kita, oke? PD Kairos itu siapa? Kita. Siapa kita? PD Kairos itu siapa? Kita siapa? Shalom. Bersama Yesus mesti bisa. Sesareng Gusti Yesus, aku mesti bisa kelakon urip mulia. Yo, sambil nyonggo yang tidak dapat tempat duduk boleh joget-joget. Joget yang terindah, tercantik, terbaik. Ambil hadiahnya di Deserli.
pamungkas, wow banget.